Halo semuanya, perkenalkan, saya Kalim Sarwono, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan dan Gedung. NIM 42021.7049 dari kelas 2B. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari studi perencanaan saya pada semester ini. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam mata kuliah studi perencanaan pada semester ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pertama-tama, saya akan membahas tentang studi literatur. Pada studi perencanaan semester ini, saya mengambil Biro Konsultan Arsitek. Biro adalah bagian dari instansi yang mengurusi suatu urusan. Sedangkan konsultan atau pakar runding adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatan dalam bidang keahlian tertentu. Dan arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun, atau ahli lingkungan binaan. Jadi, Biro Konsultan Arsitek adalah suatu instansi yang menyediakan jasa konsultasi seperti pada bagian desain, interior, struktur, mekanikal, elektrikal, atau plumbing yang bekerja secara perorangan, menengah maupun besar. Selanjutnya, saya akan bahas tentang studi banding. Studi banding merupakan perbandingan antara 5 studi kasus yang telah saya kerjakan. Studi kasus yang pertama ada PT ICOM yang terletak di Dallas, Amerika. Di dalam PT ICOM terdapat beberapa ruangan. Yang pertama, ruang mekanik, resepsionis, kantor atau ruang kerja, ada WC atau toilet, yang keenam ada teras outdoor, dan yang ketujuh ada parkiran. Untuk kelebihannya, yang pertama, banyak terdapat teras semi outdoor. Yang kedua, terdapat area transisi semi outdoor, dan yang ketiga, kantor perencanaan yang terbuka dan fleksibel. Studi kasus yang kedua adalah Sony Susanto Arsitek atau SSA yang terletak di Jalan Agung Perkasa 12, Blok J3, nomor 9, Sunter, RT 11, RW 14, Sunter Agung, Jakarta Utara. Untuk ruangan, SSA memiliki yang pertama entrance, yang kedua ada resepsionis, yang ketiga ada fishpond, yang keempat ada meeting room, yang kelima ada dining area, yang keenam ada teras, yang ketujuh ada dapur, kedelapan ada foyer, yang kesembilan ada workshop, yang ke-10 ada constat triad, yang ke-11 ada sample room, yang ke-12 ada carport, yang ke-13 ada toilet, yang ke-14 ada storage, yang ke-15 ada parkir motor, dan yang ke-16 ada side entrance, dan yang ke-17 ada prayer room. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, ruangan tertata rapi. Yang kedua, kemudahan dalam mencari ruangannya karena sudah tertata. Yang ketiga, tampak atau fasad bangunan yang unik. Yang keempat, bangunan yang memiliki bentuk unik dan tidak hanya persegi. Studi kasus yang ketiga ada Mambai Art yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang Kota. Untuk ruang sendiri, Mambai Art memiliki yang pertama ruang direktur, yang kedua ada ruang konsultasi, yang ketiga ada studio, yang keempat ada dapur, yang kelima ada selasar, dan
Yang terakhir ada WC. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, ruangannya tertata rapi. Yang kedua, bangunan yang minimalis. Dan yang ketiga adalah cara pengoptimalan setiap ruangan. Yang keempat ada arti arsitek yang terletak di Tanon Charoen Road, Koet Klong Krung Thep, Mahalak Phlakon, Lugo, Thailand. Untuk arti arsitek sendiri memiliki ruangan. Yang pertama ada balkon, yang kedua ada kantor, yang ketiga ada ruang meeting, yang keempat ada arti kantor, yang kelima ada ruang tamu, yang keenam ada dapur, yang ketujuh ada planter, dan yang kedelapan ada WC. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, bentuk bangunan yang unik. Yang kedua, denah bangunan yang unik. Dan yang ketiga, penempatan ruangan rapi, serta terdapat blender. Untuk studi kasus yang kelima atau yang terakhir, di sini ada Ricky and Partner yang terletak di Jalan Karya Baru Tengah, nomor 61, Paritokaya, Pontianak Selatan. Untuk Ricky and Partners memiliki ruangan. Yang pertama, parkiran, yang kedua ruang kerja, dan yang ketiga ruang tunggu. Kelebihan dari Ricky and Partners adalah bangunan yang minimalis. Yang kedua, pemakaian ruangan yang maksimal. Yang ketiga, terdapat sekat penghubung ruangan. Yang keempat, terdapat teras yang langsung terhubung ke kantor. Dan yang kelima, bangunan yang menggunakan pencahayaan alami. Selanjutnya, kita berlanjut ke lokasi. Lokasi yang saya pilih adalah Jalan Perdana nomor 1, Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Faktor pemilihan lokasinya, yang pertama, lokasi dekat dengan pusat kota. Yang kedua, lokasi tapak yang luas. Yang ketiga, lokasi tapak berada di sebelah jalan utama Perdana. Yang keempat, lokasi tapak dekat dengan pusat keramaian. Untuk luas dari lokasinya adalah 2013 meter persegi dan kelilingnya adalah 180 meter. Untuk GSB adalah 15 meter, RMJ-nya adalah 17 meter, KDB-nya adalah 1207,8 meter persegi, dan KLB-nya adalah 18.117 meter persegi. Kita berlanjut ke data existing. Yang pertama adalah lintas matahari. Untuk lintas matahari, mataharinya bergerak dari arah depan atau timur ke belakang atau bagian barat dari tapak. Yang kedua ada kebisingan. Kebisingan untuk bagian depan adalah 64-72 desibel. Untuk bagian kanan 55-61 desibel. Dan bagian kiri 56-61 desibel. Untuk bagian belakang sendiri 48-53 desibel. Yang ketiga, kita akan bahas tentang arah angin. Arah angin untuk tapak ini adalah 4,5 km per jam sampai 5,3 km per jam. Dan aksibilitas. Yang pertama, salah satu jalur langsung mengarah ke jalan besar dan jalur lainnya mengarah ke Perdana atau bagian dalam. Dan kita beralih ke kesimpulan tapak. Untuk kesimpulan tapak yang pertama, bagian depan bangunan akan mengarah ke jalan utama Perdana atau langsung mengarah ke hadapan jalan. Yang kedua, untuk mengurangi efek sinar matahari sore, di sisi kiri bangunan ditanami tanaman. Dan tanaman yang saya pilih adalah
pucuk merah. Yang ketiga, ada penambahan drainase di sebelah kanan yang langsung mengarah ke parit utama. Yang keempat, terdapat tahun mini di sisi belakang bangunan, atau tepatnya di belakang sebelah kiri. Yang terakhir adalah bangunan akan berbentuk zigzag untuk mengefisienkan lahan. Kita berlanjut ke matriks. Untuk matriks terdapat beberapa warna. Yang pertama, ada warna merah yang menunjukkan bila ruangan itu adalah ruang privat. Yang kedua, ada orange untuk ruangan servis. Dan yang ketiga, ada hijau untuk ruangan publik. Kita berlanjut ke bubble diagram. Untuk bubble diagram terdapat keterangan-keterangan. Keterangan pertama adalah garis lurus yang menandakan hubungan tidak langsung. Garis lurus yang putus-putus yang menghubungkan hubungan tidak langsung, dan garis atau titik-titik yang berarti tidak memiliki hubungan. Dan kita berlanjut ke organisasi ruang. Bisa kita lihat sendiri. Di situ ada keterangannya. Yang berwarna merah itu adalah ruang private. Yang berwarna oranye ruang service. Yang berwarna hijau itu ruang publik. Dan yang berwarna biru adalah sirkulasi. Oke, kita berlanjut ke zoning. Di situ di sebelah kiri ada zoning mikro dan sebelah kanan ada zoning makro. Dan bisa dilihat sendiri keterangan-keterangannya. Dan kita berlanjut ke gubahan bentuk. Bentuk yang saya ambil di sini adalah bentuk pistol. Karena pada zaman dahulu pistol merupakan sebuah alat pertahanan diri. Dan seperti yang kita tahu, arsitek adalah seorang yang membuat atau merancang sebuah rumah yang salah satu fungsinya adalah untuk mempertahankan diri. Dan bisa dilihat di situ gubahan bentuk dari bangunan saya. Dan selanjutnya adalah denah dan tapak. Selanjutnya ada side plan dan ada potongan dari bangunan saya. Dan kita akan melihat bentuk 3D dari eksterior bangunan saya. Bisa kita lihat sendiri. Dan berlanjut ke interior. Interior yang saya ambil adalah ruang lobby. Untuk akhir video, marilah kita melihat 3D animasi yang telah saya buat.